Hukum Administrasi Negara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nabil Akmi Putra dari kelas M dan dari kelompok 5 IoT. Halo, nama aku Hayani Prameswari Dewi Akila. Halo, perkenalkan nama saya Belva Atta Aurelia. Perkenalkan nama saya Nurmansyah Kusumaning Ardi. Halo, nama saya Muhammad Intang Alfarel. Saya Salma Nur Faiza. Halo guys, jadi di sini aku pengen ngejelasin tentang hukum administrasi negara. Kalian tahu nggak sih tentang hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian hukum administrasi negara menurut Utrecht adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintah negara melakukan tugas mereka secara khusus. Sedangkan pengertian hukum administrasi negara menurut Longman berpendapat bahwa hukum administrasi negara merupakan seperangkat dari norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pemerintah adalah pengurus daripada negara. Pengurus negara adalah keseluruhan dari jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara dalam pemerintahan. Apa yang dijalankan oleh pemerintah adalah tugas negara dan merupakan tanggung jawab daripada alat-alat pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugasnya, fungsinya, serta wewenangnya sebagai administrator negara. Sekarang aku mau nanya deh, kira-kira mereka tahu nggak sih apa itu asas-asas hukum administrasi negara? Hai Kak! Hai. Izin tanya dong, kira-kira kamu tahu nggak sih apa aja asas-asas dari hukum administrasi negara? Jadi asas-asas hukum administrasi negara itu ada 3. Yang pertama tuh asas yuridiktas atau Rechtmatigheid, yang artinya setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua ada asas legalitas atau Wetmatigheid, atau yang artinya adalah bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Yang ketiga ada asas diskresi atau kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri. Itu jadinya. Oh gitu, makasih ya Kak. Kalau kakaknya tahu nggak kira-kira apa aja subjek dari hukum administrasi negara? Subjek administrasi negara itu ada 5. Yang pertama itu pegawai negeri. Pegawai negeri itu kayak mereka yang telah memenuhi syarat itu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku. Itu pun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas negara sesuai dengan ketetapannya. Setelah itu yang kedua itu ada jabatan. Jabatan itu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Terus yang ketiga itu ada jawatan, dinas, dan badan usaha milik negara atau daerah. Jawatan itu kesatuan organisasi aparatur pemerintahan yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan dari anggaran negara. Kemudian sebagai subjek hukum, jawatan berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Yang keempat itu ada daerah, swapraja, dan swatantra. Sebagai satuan wilayah, daerah itu berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hak tersebut, daerah juga berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Lalu yang terakhir itu ada negara. Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, negara itu berhak melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi gitu. Oh gitu ya Kak, makasih ya kakak. Sekarang aku jadi paham deh apa aja asas dan subjek dari hukum administrasi negara. Halo guys, jadi di sini aku mau jelasin tentang sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum formil, menurut Latif N dan kawan-kawan, adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh hukum. Adapun beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang. Yang kedua ada kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara.
Yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat ada doktrin atau pendapat para ahli. Yang kelima ada traktat. Ruang lingkup hukum administrasi negara, menurut Van Vollenhoven, dalam bukunya yang berjudul On Track van het Administrative Recht, memberikan skema tentang hukum administrasi negara dalam kerangka hukum secara keseluruhan. Yang pertama ada hukum tata negara atau stadrecht. Stadrecht ini dibagi menjadi 4, yaitu pemerintah, peradilan, polisi, dan juga perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada administrasi negara atau administrative recht. Administratif ini dibagi menjadi 4, yaitu hukum pemerintah, hukum peradilan, hukum kepolisian, dan juga hukum proses perundang-undangan. Nah, hukum peradilan ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum peradilan administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara menurut Walter Percival dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hukum kepolisian. Kepolisian dalam arti sebagai alat administrasi negara yang sifatnya preventif. Misalnya, pengawasan dalam pelanggaran, pencegahan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, hukum kelembagaan. Administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Misalnya, dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lalu lintas. Yang ketiga, hukum keuangan. Aturan-aturan tentang keuangan negara. Misalnya, pajak, biaya cukai, dan peredaran uang. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hukum administrasi negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.